Halo semua, selamat datang di video tutorial penggunaan website Simabima. Simabima sendiri merupakan sistem manajemen arsip Bina Marga. Sistem ini dibuat untuk membantu mempermudah pengelolaan arsip secara digital, agar proses penyimpanan dan pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan efisien. Di video ini, kita akan membahas cara menggunakan sistem mulai dari login, input arsip, hingga pencarian dokumen. Sebelum kita masuk ke dalam websitenya, kita harus memastikan agar perangkat elektronik kita terhubung dengan jaringan internet. Setelah itu, silahkan buka browser pada masing-masing perangkat kita, lalu silahkan masukkan link address menuju ke websitenya berikut. Jika sudah memasukkan link, maka akan langsung diarahkan ke tampilan awal website Simabima yang berisi konten informasi mengenai website beserta akses untuk login ke dalam websitenya. Jika kita sudah memiliki akun yang disediakan oleh admin, maka langkah selanjutnya adalah menekan tombol login, lalu masukkan email dan password yang terdaftar ke dalam websitenya. Pada halaman ini disediakan juga fitur lupa password jika kita lupa akan password milik kita. Langsung saja tekan lupa password dan masukkan email yang terdaftar agar menerima kode verifikasi untuk mengubah kembali password Anda. Pada tampilan ini, saya akan menjelaskan tentang seluruh fitur yang ada di dalam website Simabima ini. Di sebelah kiri, kita akan melihat keseluruhan fitur pada website ini terdiri dari dashboard, eksplorasi arsip, master data, dan pengguna. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dashboard yang berisi konten-konten informasi mengenai kearsipan digital yang berada di dalam website ini, mulai dari total arsip keseluruhan, lalu total unduhan dokumen keseluruhan arsip. Lanjut ke akumulasi arsip pada bulan ini, serta total pengguna yang terdaftar pada website ini. Jika kita geser ke bawah, kita bisa lihat ada grafik chart mengenai unggahan arsip keseluruhan pada website ini. Ditambah dengan filter bulan yang membuat kita bisa mencari data sesuai keinginan kita. Di bawahnya juga ada informasi mengenai arsip terbaru, jadi seluruh arsip yang baru diunggah akan terlihat di sini. Lanjut ke bawahnya, ada dokumen paling sering diunduh, beserta dengan informasi mengenai pengguna aktif, mulai dari total upload dokumennya hingga total downloadnya. Dan bagian bawah dashboard ini, ada pie chart mengenai seluruh kategori arsip yang ada di dalam website. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu eksplorasi arsip yang terbagi 3, mulai dari sekretariat, bidang-bidang, dan UPT. Jika kita membuka file sekretariat, kita dapat melihat seluruh dokumen-dokumen arsip yang diunggah pada unit sekretariat ini. Begitu juga dengan bidang-bidang. Jika kita membuka file bidang, maka akan berisi seluruh dokumen-dokumen arsip yang ada di setiap unit bidang. Lanjut, sama halnya dengan UPT, berisi dokumen sesuai dengan penempatan unitnya. Dan di bagian eksplorasi arsip ini, ada bagian di mana kita bisa melihat semua keseluruhan arsip tanpa pembagian. Seperti jika ini kita klik, akan langsung diarahkan ke arsip. Setelah itu ada arsip yang menampilkan seluruh dokumen arsip yang tersimpan di dalam website ini, tanpa adanya klasifikasi seperti sebelumnya. Di bagian ini, seluruh arsip dapat kita lihat secara langsung keseluruhan, dengan informasi yang dapat kita peroleh baik dari nama dokumen, nomor surat, tanggal, kategori, unit organisasi, pengunggah, unduhan, serta tanggal unggah. Dan pada bagian paling kanannya, kita bisa mengunduh dokumen, mengubah, serta menghapus dokumen yang kita upload. Namun, orang lain tidak bisa mengubah dan menghapus dokumen kita. Mereka hanya dapat mengunduh dan tidak memiliki akses untuk menghapus dokumen kita. Di bagian atas kanan, kita juga bisa mencari dokumen arsip yang kita mau sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Dan di atasnya merupakan cara kita membuat arsip ke dalam web ini. Jika kita membuat arsip, ada beberapa informasi dokumen yang harus kita isi, mulai dari nama dokumen, nomor surat, tanggal dokumen, klasifikasi, kategori arsip, dan file dokumen yang mau kita unggah. Setelah itu, kita tinggal tekan buat, maka dokumen yang Anda inginkan akan tersimpan di dalam website Simabima. Setelah kita membahas arsip, di sini juga ada fitur master data yang dimana berisi tentang unit organisasi dan kategori arsip. Pada bagian unit organisasi, kita bisa melihat, membuat, dan mengubah unit organisasi sesuai kebutuhan kita.
Selanjutnya ada kategori arsip mengenai jenis-jenis arsip apa saja yang berada di dalam website ini, mulai dari aktif, inaktif, vital, dimusnahkan, dan lainnya. Kita juga bisa mengubah kategori arsip ini dan menghapus serta membuat kategori arsip baru dengan mengisi nama dan deskripsi yang sesuai dengan kebutuhan kategori arsip baru. Dan fitur terakhir merupakan pengguna, yang dimana berisi informasi profil yang terdaftar di dalam website ini. Di sini kita bisa melihat profil seseorang berdasarkan nama, username, email, peran atau role, dan juga bidang UPT. Selain itu, seorang admin bisa mengedit profil seseorang dengan persetujuan pemilik akun tersebut, serta dapat menghapus profil pengguna seseorang apabila tidak digunakan lagi. Seorang admin juga dapat membuat pengguna baru dengan mengisi beberapa persyaratan, mulai dari nama lengkap pengguna, username yang akan digunakan, email, password, peran atau role, bidang UPT pengguna, jabatan, unit kerja, serta yang terakhir nomor telepon. Jika seluruh persyaratan sudah diisi, maka tinggal klik tombol buat dan profil baru akan tercipta di dalam website ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan website untuk staff yang memiliki sedikit perbedaan dengan role admin pada website Simabima ini. Terlebih dahulu, kita perlu login menggunakan akun kita sebagai seorang staff dengan memasukkan email dan password kita. Setelah itu, kita akan diperlihatkan kembali dashboard yang berisi konten-konten informasi mengenai kearsipan digital. Sama seperti admin, bagian dashboard pada role sebagai staff ini tidak memiliki perubahan yang signifikan. Kita tetap dapat melihat total arsip, total unduhan, arsip bulan ini, serta total pengguna. Di bawahnya juga masih ada grafik arsip yang telah diunggah dan filter waktunya. Jika kita scroll, juga masih sama, ada daftar arsip terbaru, dokumen paling sering diunduh, pengguna aktif, serta distribusi kategori arsip berbentuk pie chart. Selanjutnya ke fitur eksplorasi arsip. Pada bagian ini, kita hanya dapat melihat arsip pada bidang kita sendiri. Hal ini merupakan pembeda antara admin dengan staff. Jadi, seorang administrator website ini dapat melihat keseluruhan arsip dari setiap unit, sedangkan staff hanya dapat melihat arsip dari unit mereka sendiri. Seperti contoh, saya login menggunakan akun staff dengan unitnya yaitu berada di UPT Bojonegoro. Maka, saya hanya dapat melihat semua dokumen yang tersimpan di arsip UPT Bojonegoro pada website ini. Selanjutnya ke fitur eksplorasi arsip. Pada bagian ini, kita hanya dapat melihat arsip pada bidang kita sendiri. Hal ini merupakan pembeda antara admin dengan staff. Jadi, seorang administrator website ini dapat melihat keseluruhan arsip dari setiap unit, sedangkan staff hanya dapat melihat arsip dari unit mereka sendiri. Seperti contoh, saya login menggunakan akun staff dengan unitnya yaitu berada di UPT Bojonegoro. Maka saya hanya dapat melihat semua dokumen yang tersimpan di arsip UPT Bojonegoro pada website ini. Sama seperti pada role admin, jika kita membuat arsip, ada beberapa informasi dokumen yang harus kita isi, mulai dari nama dokumen, nomor surat, tanggal dokumen, klasifikasi, kategori arsip, dan file dokumen yang mau kita unggah. Setelah itu, kita tinggal tekan buat, maka dokumen yang Anda inginkan akan tersimpan di dalam website Simabima ini. Dan fitur terakhir yaitu pengguna, yang berisi seluruh daftar profil yang terdaftar dalam aplikasi ini. Di sini kita bisa melihat profil seseorang berdasarkan nama, username, email, peran atau role, dan bidang UPT. Seorang staf tidak bisa membuat akun untuk orang lain, karena yang memiliki hak untuk hal tersebut hanyalah admin sendiri. Jadi, staf hanya dapat melihat informasi mengenai pengguna lain. Baiklah, sekian video tutorial penggunaan website Simabima kali ini, yang dimana website ini merupakan e-arsip untuk membantu memudahkan pekerjaan kearsipan dalam Dinas PU Bina Marga Jawa Timur. Apabila ada salah kata dalam proses pembuatan video ini, saya dan rekan-rekan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan see you in the next time.